Kemudian sebagian orang ada yang barakallahu fikum berdalilkan tentang acara peringatan Maulidin Nabi dengan perkataan yang dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Iqtida' Siratil Mustaqim, ma yuhdithuhu ba'dun nas imma mudahatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang pada perayaan Maulid Nabi bisa jadi hal itu dikarenakan ingin menyerupai orang-orang Nasara yang mana mereka memperingati Maulid Isa alaihi salam, atau dikarenakan kecintaan mereka terhadap Nabi. Naam, wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabbah wal ijtihad la ala al bid'ah min ittikhad maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam idan. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memberikan balasan kepada mereka, memberikan pahala kepada mereka dikarenakan kecintaan dan kesungguhan mereka di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikarenakan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan berupa merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Maulid Nabi sebagai Id, sebagai hari raya. Nah, saya ulangi supaya lebih paham, yakni dan Allah bisa jadi memberikan balasan atau pahala kepada mereka dikarenakan kecintaan mereka dan kesungguhan mereka, kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan kesungguhan mereka dalam hal ini, bukan dikarenakan perbuatan bid'ah mereka. Jadi Allah membalas mereka dikarenakan kecintaan mereka, bukan dikarenakan perbuatan bid'ah mereka, yang mana mereka menjadikan Maulid Nabi sebagai hari Id, dijadikan sebagai perayaan-perayaan. Nah, berkata Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah di dalam salah satu fatwa beliau, yang mana beliau ditanya tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barakallahu fikum, al-ihtifal bil maulidin nabi ala sahibi afdhalis salati wa azkat taslim bid'atun la tajuz. Merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Fi asahi qaulil ulama, ini merupakan pendapat yang paling benar. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu wa hakadha khulafa'uhu ar-rasyidun. Dikarenakan Nabi tidak pernah melaksanakannya, begitu juga khulafa'nya ar-rasyidun tidak pernah. Nah, tidak pernah merayakannya. Nah, bahkan sudah kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya bahwa perayaan Maulud Nabi itu dimulai dari Bani Fatimiyah, Bani Ubaidiyin, yaitu orang-orang yang menguasai negeri Maghrib, Mesir dan terus ke barat, yang mana mereka adalah dari kelompok Syiah Ar-Rafidah. Dan betapa banyak ulama dari Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sengaja mereka bunuh dan binasakan. Telah banyak darah kaum muslimin dan terutama ulama Ahlus Sunnah mereka tumpahkan. Dan telah kita sebutkan bahwa mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, mengaku-ngaku, padahal nyatanya tidak. Sehingga oleh karena itu para ulama menulis karya tulis tentang penisbatan mereka terhadap Ahlul Bait, bahwasanya penisbatan tersebut batil, dan itu diketahui oleh ulama ahli nasab, para ulama yang pakar-pakar dengan ilmu nasab. Barakallahu fikum. Banyak orang yang menisbatkan bahwa perayaan
Maulid Nabi itu dimulai oleh raja yang mulia, yaitu barakallahu fikum sahib Baitul Maqdis, Al-Amir Yusuf bin Ayyub, yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Akan tetapi pendapat ini atau nukilan ini tidak benar. Dan banyak para ulama menyebutkan bahwa yang memulainya adalah Bani Ubaidiyin. Dan justru Al-Malik Al-Aziz Salahuddin Al-Ayyubi, dialah yang meruntuhkan dinasti Fatimiyin. Barakallahu fikum. Dialah yang mencopot raja terakhir dari Bani Fatimiyin dan meruntuhkan dinasti mereka. Yusuf bin Ayyub Salahuddin. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz, wa hakadha khulafa'uhu ar-rasyidun wa sahabatuhu jami'an radhiyallahu anhum. Demikian pula para khulafa ar-rasyidun dan sahabatnya semuanya tidak pernah merayakan hal demikian. Wa hakadzal ulama wa ulatul umul fil qurunil thalathatil mufaddalah. Begitu pula para ulama dan para penguasa pada generasi-generasi emas. Pada generasi 3 generasi yang mulia. Generasi para sahabat, generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in tidak pernah melakukan hal demikian. Wa innama hadatsa ba'da dzalika bisababis syi'ah wa man qalladahum. Yang demikian itu terjadi awal mulanya adalah setelah masa-masa tersebut disebabkan oleh orang-orang Syiah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Fala yajuzu fi'luhu wa la taqlidu man fa'alahu. Sehingga oleh karena itu tidak boleh diamalkan dan juga tidak boleh mengikuti orang-orang yang mengamalkannya. Wa Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah rahimahullah mimman yunkiru dzalika wa yara annahu bid'ah. Pada dasarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk dari orang yang mengingkari perbuatan tersebut, perayaan Maulid Nabi, dan menganggap bahwa hal itu adalah perbuatan bid'ah. Walakinnahu fi kitabi Iqtida'us Siratil Mustaqim mukhalafatu ashabil jahim. Akan tetapi di dalam kitab yang kita sebutkan tadi, beliau menyebutkan tentang pelaku dari perbuatan tersebut dikarenakan kebodohan, karena nggak paham hukumnya. Dan beliau menganggap bahwa orang yang melakukan hal tersebut dikarenakan kecintaan mereka terhadap Nabi, bisa jadi Allah memberikan pahala kepada mereka atas kecintaan mereka, atas mahabbah, bukan dikarenakan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Yakni maknanya adalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memberikan balasan berupa pahala atas kecintaan mereka terhadap Nabi, yang mana mereka melakukan hal tersebut dikarenakan mereka tidak paham hukum dari perbuatan tersebut, hanya berlandaskan rasa cinta yang begitu besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yanbaghi li ahadin an yaghtarra biman fa'alahu minan nas aw habadha fi'luhu aw da'a ilaihi. Sehingga oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk tertipu dengan siapa saja yang melakukannya. Dengan siapa saja yang melakukannya. Begitu juga Al-Imam Al-Mujahid Al-Syekh Rabi' bin Hadi rahimahullah, di dalam kitabnya Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan, wa amma qawlu Ibni Taimiyah fi iqtida'is siratil mustaqim ma yuhdithuhu ba'dun nas. Adapun ucapan Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim, yang mana ucapannya sudah kita bacakan tadi, barakallahu fikum, faya'ni at-thawab 'alal mahabbah.
beliau memaksudkan balasan atas kecintaan. Jadi kata Syekh Rabi' hafizahullah, nam wa albasahu libas as-sihhah. Beliau Syekhul Islam memaksudkan pahala atas kecintaan mereka. Yuthibuhum ala mahabbatin nabi. Allah membalas mereka, memberikan pahala mereka atas kecintaan mereka terhadap Nabi SAW. La alal amal, bukan dikarenakan perbuatan bid'ah tersebut. Hadza yukhaffifu minal mushkilah. Maka ini meringankan muskilah. Li'annahum yarawna annahu yuthabu alal amal. Dikarenakan mereka yang melakukan perbuatan ini meyakini bahwasanya mereka mendapatkan pahala atas perbuatan mereka. Al-an alladziina yanquluna 'an Ibnu Taimiyah yarawna anna Allah yuthibu 'ala hadzal 'amal. Nah, dan sekarang orang-orang yang melakukan perayaan tersebut, mereka menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah ini sepotong. Barakallahu fikum. Dan mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka akan amalan perayaan Maulud Nabi tersebut. Nah, padahal Ibnu Taimiyah hanya mengatakan bahwa kecintaan mereka lah yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan terhadap perbuatan bid'ah tersebut. Limadza? Li'annahu nasyi'un 'ala mahabbatin nabi. Kenapa mereka meyakini demikian? Dikarenakan perbuatan mereka ini muncul dikarenakan kecintaan mereka terhadap Nabi. Fahuna yasrahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna Allah la yaqbalu hadza 'amalil mubtadi'. Dan di sini Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya Allah tidak menerima amalan dari seorang mubtadi'. Wa innama qad yuthibuhum 'alal mahabbah. Hanya saja kadang Allah memberikan balasan atas kecintaan mereka terhadap Nabi SAW. Lakin hatta ala hadhil mahabbah allati ba'athat ala mukhalafati Nabi SAW la yuthabuna 'alaiha. Nah, akan tetapi dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, dan ini merupakan jawaban atau kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Nah, lakin akan tetapi walaupun atas kecintaan ini, kecintaan mereka ini yang menjadikan mereka menyelisihi sunnah Nabi. Nah, walaupun atas kecintaan ini yang menjadikan mereka melakukan perbuatan bid'ah, niscaya mereka tidak akan mendapatkan balasan. Wa hubbuhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam umuman fi ghairi hadhil munasabah yanfa'uhum insyaallah. Kecintaan mereka secara umum terhadap Nabi selain di dalam urusan ini, yakni selain dalam urusan perayaan Maulud Nabi, itu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Akan tetapi kecintaan mereka dalam bab ini yang menjadikan mereka melakukan perayaan-perayaan tersebut, maka mereka sedikit pun tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin hadzal hub ghairul masyru' alladhi dafa'ahum ila mumarasati hadhil bid'ah. Akan tetapi kecintaan mereka yang seperti ini yang membuat mereka melakukan perbuatan bid'ah, hadza la yuthabu alaihi wala karamah. Yang seperti ini mereka tidak akan mendapatkan pahala wala karamah, dan sedikit pun tidak ada kemuliaan dalamnya. Wa qad dzakara Syekhul Islam fi mawdi'in akhar anna ghayata ma fihi annal jahil fihim yu'dzar wa yakhsar hadzal 'amal fala yuqbalu minhu. Naam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan di tempat yang lain, di tempat yang terpisah, barakallahu fikum, bahwasanya orang yang bodoh itu mendapatkan uzur. Nah, maksimalnya orang yang jahil itu mendapatkan uzur. Akan tetapi dia merugi dalam perbuatan ini, sehingga perbuatan ini atau amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Rabi' melanjutkan, wa kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Dan setiap orang, sebagaimana yang dikatakan oleh
Al-Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khad wa yurad illa sahib hadzal qabr, wa asyara bi yadihi ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang itu diterima ucapannya, diambil ucapannya, dan kadang juga tidak diambil. Naam, illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik dari kuburan ini. Dan beliau menunjukkan jarinya ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus dan wajib bagi kita untuk membenarkan dan menerimanya. Sami'na wa ata'na. Adapun selain dari beliau, kullun yu'khad wa yurad, diambil ucapannya, dan kadang di waktu yang lain tidak bisa diambil ucapannya. Yakni hatta law kana Syekhul Islam fa innahu yuhtajju liqaulihi. Maksudnya adalah sekali bersyekhul Islam, walaupun dia adalah ulama, termasuk dari ulama Rabbani ar-rasikh fi ilmihi, yang dalam ilmunya, barakallahu fikum, beliau pun pada ucapan-ucapan beliau membutuhkan dalil. Setiap fatwa dan ucapan beliau juga harus dilihat landasan beliau di dalam berfatwa dan mana dalilnya. Kullun nasi yuhtajju lahum, dan setiap orang membutuhkan dalil, membutuhkan hujjah, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu hujjah, dikarenakan beliau sendiri adalah hujjah. Karena Nabi Muhammad sendiri, beliau sendiri itu adalah hujjah. Adapun selain beliau bukan hujjah. Setiap ucapan mereka membutuhkan hujjah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa Syekhul Islam nafsuhu yaqul bi anna ar-rijal ma yuhtajju bihim inna ma yuhtajju lahum. Syekhul Islam sendiri pernah mengatakan bahwasannya manusia semuanya kecuali Nabi tidak bisa dijadikan hujjah. Mereka harus mendapatkan hujjah terhadap ucapan-ucapan mereka. Farrajulu idza ja'aka bikalamin qul lahu aina daliluka. Setiap orang yang datang kepadamu membawa sebuah pernyataan, sebuah akidah atau keyakinan, maka kita katakan, aina daliluka, mana dalilmu? Had burhanak. Fa idza ma kana indahu burhanun fala yu'khadhu biqauli. Kalau seandainya dia tidak memiliki dalil, maka tidak bisa diambil ucapannya. Ghafarallahu lahu wa samahahu wa nad'u lahu. Lakin wallahi ma yajuzu haramun an nattabi'ahu fil khata'. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan memberikan kelapangan kepada beliau, dan kita memohonkan kebaikan untuk beliau. Akan tetapi demi Allah, ma yajuzu, tidak boleh, haram bagi kita untuk mengikuti beliau fil khata', pada kesalahan-kesalahan beliau. Dan maqam beliau adalah maqamul ulama, maqamul mujtahid, maqamul hakim. Posisi beliau adalah posisi seorang alim, seorang mujtahid, yang mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hakim, termasuk padanya seorang ulama, apabila dia beristihad, yang mana dia layak dan pantas untuk beristihad, kalau seandainya dia benar di dalam istihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau seandainya dia salah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan 1 pahala. 1 pahala, yaitu juhud dia, upaya dia di dalam memberikan penerangan dan pemahaman terhadap umat manusia akan agama Islam ini. Akan tetapi kesalahan mereka tidak layak dan tidak boleh untuk kita ikuti. Justru kita yang berdosa kalau seandainya kita taklid kepada beliau. Barakallahu fikum. Wa qad ullifa fi inkari hadhil bid'ah kutubun wa rasail qadimatan wa hadithatan.
dan telah ditulis, barakallahu fikum, karya tulis tentang pengingkaran terhadap perbuatan bid'ah ini, kitab-kitab, buletin-buletin, tulisan-tulisan baik yang lama ataupun yang baru-baru ini. Wa huwa alawatun ala kaunihi bid'atan wa tashabbuhan fa innahu yajurru ila iqamati mawalida ukhra kama walidil awliya wal masyayikh waz zu'ama fayaftahu abwab syarrin katsiratin. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa telah banyak kitab-kitab karya tulis yang ditulis dalam rangka mengingkari perbuatan ini. Banyak sekali. Kemudian beliau melanjutkan, yang mana perbuatan ini di samping dia merupakan perbuatan bid'ah dan tasyabbuh terhadap orang-orang kufar, perayaan Maulid Nabi ini menggiring dan memotivasi pelaku-pelakunya untuk melakukan perayaan-perayaan lain, menegakkan perayaan-perayaan lain seperti perayaan Maulid Aulia para wali. Nah, Maulid Aulia wal masyayikh waz zu'ama, sehingga membuka pintu-pintu kejelekan yang banyak. Banyak kita lihat haul Habib Fulan, haul Habib Allan. Nah, di beberapa tempat diadakan acara, bahkan mereka sampai mendatangi kuburan dari Habib Fulan tersebut dan berdoa di sana. Sampai ada yang minta mobil, bahkan minta Avanza. Nah, minta uang. Barakallahu fikum wal iyadzu billah. Ini mafsadah yang jelas dan nyata dan terbukti. Bukan hanya perbuatan bid'ah saja, bisa membuka pintu kesyirikan. Tabarruk, bertabarruk kepada kuburan-kuburan para wali. Naam, ngalap berkah dari kuburan-kuburan wali. Dan mereka bertawassul. Naam, bertawassul kepada para aulia, para masyayikh yang sudah meninggal tadi, para habaib. Bertawassul agar permohonan mereka disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.